Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Bertemu lagi dengan Ustazah di pembelajaran SPDP masih tentang menggambar bentuk 3 dimensi. Semoga hari ini kalian selalu sehat, bersemangat dan dapat mengikuti pembelajaran sampai dengan selesai. Kita buka pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, peserta didik dapat memahami proporsi dan komposisi gambar. Seperti apa proporsi dan komposisi nanti akan Ustazah jelaskan. Yang kedua, peserta didik dapat menggambar dan membentuk 3 dimensi. Nah, nanti di akhir kalian mendapat tugas menggambar bentuk 3 dimensi. Oke, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menggambar bentuk 3 dimensi. Yang pertama adalah proporsi, yang kedua adalah komposisi, dan yang ketiga adalah gelap terang. Seperti apa? Kita akan jelaskan. Yang pertama adalah proporsi. Proporsi adalah perbandingan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Perhatikan gambar berikut. Terlihat pada gambar di samping, dari semua benda yang terlihat, ukuran cangkir lebih kecil daripada teko, dan pegangan teko atau gagang teko ukurannya tidak melebihi badan teko itu sendiri. Nah, ini yang disebut dengan proporsi. Proporsi membuat gambar tampak wajar karena digambarkan sesuai dengan apa yang ada, ya. Ini adalah proporsi. Ini juga adalah proporsi. Gambar di atas menunjukkan ukuran teko lebih besar daripada cangkir. Nah, berikutnya komposisi. Komposisi adalah susunan atau letak objek gambar dalam batasan ruang. Perhatikan gambar di samping. Antara gambar 1 dan gambar 2 terlihat perbedaan pada peletakan atau penyusunan atau komposisi bendanya. Nah, jadi komposisi itu bisa juga artinya peletakan atau penyusunan. Pada gambar 1, kedua benda tersebut seperti berdiri sendiri. Nih, coba kalian lihat. Jauh jaraknya dan tidak ada kesatuan antara satu benda dengan yang lainnya. Sementara berbeda dengan gambar kedua. Penyusunan tersebut membuat benda menjadi terlihat menyatu dan peletakan benda kecil di depan merupakan penyusunan komposisi yang bagus dan menarik sehingga susunannya pun menjadi lebih enak dilihat. Nah, ya, jadi diletakkan di depan, ya, diletakkan di depan. Berikutnya gelap terang. Apa itu gelap terang? Nah, ini adalah gambar contoh gelap terang. Gelap terang menimbulkan efek terang di satu sisi dan bayangan gelap di sisi yang lain disebabkan sinar yang jatuh pada suatu benda secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ini bagian yang terang, ya, yang ini adalah bagian yang gelap. Nah, ini juga gambar gelap terang, gambar tomat, ya, ini bagian yang terang, ya, ini bagian yang gelap. Nah, ini contoh gelap terang yang lain. Dalam menggambar bentuk bagian benda yang terang diberi warna yang lebih terang atau lebih muda. Nah, jadi bagian benda yang terang diberi warna yang lebih terang atau lebih muda. Sementara bagian benda yang tampak gelap diberi warna tua atau diarsir dengan pensil. Nah, ini ya. Jadi cara menggambar bentuk 3 dimensi. Nah, tujuannya memberi gelap terang agar gambar terlihat lebih hidup, ya anak-anak. Nah, terkait dengan teknik menggambar 3 dimensi, ya Ustazah akan jelaskan. Yang pertama itu teknik arsir. Teknik arsir itu apa? Nih, coba lihat gambarnya di arsir. Teknik ini menggunakan pensil, spidol, tinta, atau alat lain yang ditorehkan pada gambar berulang-ulang untuk menimbulkan kesan gelap terang, gradasi atau kesan dimensi. Gambar yang dihasilkan seolah memiliki volume dan ketebalan. Nah, ini ya yang mengakibatkan gambar itu tampak hidup dengan menggunakan teknik arsir. Jadi ada gelap terang. Nah, berikutnya teknik lipat kertas. Nah, lipat kertas juga bisa menimbulkan gambar seperti nyata. Nah, ini adalah gambar teknik lipat kertas. Juga ada gelap terangnya di sini ya.
Nah, media kertas dilipat sedemikian rupa sehingga membuat objek yang digambar mampu menembus dimensi lipatan tersebut sehingga tampak seperti nyata. Ya, ini juga adalah gambar teknik lipat kertas. Ini juga demikian. Nah, terlihat di situ ada gelap dan terangnya ya. Ada yang diarsir lebih terang dan ada yang lebih gelap. Berikutnya adalah teknik potongan. Nah, ini ya. Ini adalah gambar yang dipotong. Nah, dipotong di sini. Dengan memotong sebagian objek utama, seolah-olah objek akan menembus perspektif yang berbeda sehingga gambar tampak terlihat nyata. Ya, nah ini juga gambar bola lalu dipotong di atasnya. Juga ada gelap terang. Ya. Oke. Bagaimana langkah-langkah menggambar 3 dimensi? Karena kalian kan nanti disuruh menggambar 3 dimensi. Yang pertama adalah buatlah sketsa sesuai gambar yang diinginkan. Yang kedua, tebalkan gambar sketsa tersebut. Nah, ini sketsa seperti ini. Lalu tebalkan gambar sketsa tersebut. Yang ketiga, tambahkan bagian objek benda agar gambar terlihat lebih hidup. Ya, bagian objek benda agar gambar terlihat lebih hidup. Ya, jadi ditambahkan objeknya. Berikutnya, beri efek bayangan. Nah, seperti ini ada efek bayangannya juga. Ini juga ada efek bayangan nih. Ya. Nah, ini bagaimana cara menggambar 3 dimensi. Langkah-langkah menggambar 3 dimensi. Insya Allah nanti di akhir ya, Ustazah akan memberikan link ya, ada link video bagaimana menggambar 3 dimensi. Oke, selanjutnya setiap karya pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Memberikan apresiasi atau pujian terhadap sebuah karya sebaiknya tidak berlebihan dan tidak menjatuhkan hasil karya orang lain. Demikian juga dalam menyampaikan kritik terhadap hasil karya seni. Ya, jadi dalam memberikan kritik dan saran itu juga ada adabnya. Kritik sebaiknya bersifat membangun dan tidak menjatuhkan. Gunakan bahasa yang santun dalam menyampaikan kritik. Selain itu, kritik juga harus disertai solusi atau saran agar karya yang dihasilkan lebih baik lagi. Nah, jadi kalau kalian sudah selesai menggambar, lalu kalian lihat gambar teman kalian, kalau menurut kalian itu masih kurang, itu dikritik, tapi jangan sampai kalian mengolok-olok. Ya, kasih solusi, sampaikan kepada yang bersangkutan bahwa oh ini gambarnya kurang yang ini, seperti itu ya anak-anak. Itu namanya bagaimana cara kita menyampaikan atau memberikan apresiasi seni karya orang lain. Oke, terakhir, menggambar merupakan salah satu kemampuan berimajinasi untuk menciptakan hasil dari rasa dan pikiran. Menggambar mampu meningkatkan kreativitas, kemampuan berkomunikasi, serta mengekspresikan perasaan dan pikiran. Nah, harapannya seperti itu. Nah, tugas mandiri bagi kalian. Yang pertama, buatlah gambar bentuk 3 dimensi di kertas gambar kalian. Yang kedua, perhatikan proporsi, komposisi, dan pemberian warna gelap atau terang pada saat menggambar. Yang ketiga, dikumpulkan paling lambat Sabtu 7 November 2020 di GC di bagian tugas. Insya Allah nanti Ustazah juga akan kirim video dalam bentuk link ya, sehingga kalian bisa melihat contoh dari gambar yang ada di video tersebut. Mudah-mudahan gambar kalian baik ya, dan kalian bisa mengapresiasi seni. Kalian dapat mengapresiasi seni dari yang dibuat oleh teman kalian juga ya. Itu saja dari Ustazah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, jazakumullah khairan katsir. Semoga pembelajaran pada hari ini mendapat berkah dari Allah. Dan Ustazah tutup kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.